Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom hari ini, dan untuk membahas tentang dampak dari virus corona terhadap ekonomi global maupun Indonesia, saya ke Ibu Eni terlebih dahulu. Bu Eni, melihat virus corona ini yang sudah menyebar, yang kita tahu sudah berdampak hampir ke 16 negara juga, ini bagaimana, Bu? Jadi virus corona ini kan sudah dikonfirm oleh Presiden Xi Jinping sendiri bahwa ini merupakan epidemi di Tiongkok ya. Jadi tidak hanya di Wuhan, tapi ini sudah menjadi epidemi untuk negara Tiongkok. Itu pertama. Nah, kedua, kalau kita lihat perkembangan jumlah korbannya, ini cepat sekali. Jadi hari yang lalu itu masih sekitar 86 orang. Tadi pagi itu sudah 106. Jadi cepat sekali. Nah, kita nggak tahu dalam hari ini atau selama ke depan itu seperti apa. Karena ini memang virus ini kan belum penangkalnya atau ininya kan belum confirm ditemukan gitu. Dan penyebarannya kan ini karena mobilitas ya, orang Cina ini kan ke semua negara. Apalagi kebetulan pada saat minggu yang lalu ini kan memang musim Imlek. Nah, sehingga orang-orang Cina yang tersebar di seluruh negara ini kan pada pulang kampung. Nah, sehingga ini yang benar-benar diwaspadai oleh banyak negara. Makanya ada sekitar 16 negara tadi yang sudah mengeluarkan tidak hanya travel warning gitu, tapi juga sampai dengan ada bahkan beberapa yang benar-benar harus di karantina dulu, dicek betul gitu apakah mereka memang dalam kondisi baik-baik saja atau tidak untuk masuk ke negaranya. Nah, sayangnya ini yang Indonesia ini kan kita juga banyak ya hubungan ekonomi dengan Cina ini tidak hanya di sektor perdagangan tetapi juga mobilitas tenaga kerja. Kita tahu ada 32.000 lebih ya yang bekerja di Indonesia di sektor pertambangan di banyak daerah dan sebagainya, dan mungkin ini kan yang terdata, yang nggak terdata kita nggak tahu gitu kan. Juga wisatawan Cina ke Indonesia itu sekarang sudah menduduki ranking kedua, jadi jumlahnya ribuan juga gitu kan. Kita tahu kan memang itu penyebaran virus corona pada saat perayaan Imlek yang seharusnya di situ adalah perputaran uang karena untuk pariwisata seperti itu ya, Bu. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri itu dampaknya cukup signifikan. Dampaknya tadi terkonfirmasi oleh pengusaha asosiasi perhotelan ya, atau APHRI. Nah, itu sudah punya dalam sepekan kemarin itu sudah ada penurunan yang cukup signifikan. Hampir berapa persen? Nah, persentasenya harus PHRI yang mengkonfirmasi, tapi sudah ada penurunan, dan itu menurut saya logis gitu, karena kan banyak, terutama yang penerbangan flight yang direct flight ke Wuhan memang betul-betul ditutup, nggak ada. Ya. Dan orang-orang yang bepergian juga banyak dikasih warning gitu kan. Nah, sehingga ini kan pasti banyak yang membatalkan juga perjalanan termasuk wisata ke Indonesia. Nah, cuman tadi saya lanjutkan sedikit bahwa sayangnya ini kita prepare-nya itu atau mitigasi dan antisipasinya itu kita yang paling rendah. Jadi kalau kita lihat tadi 16 negara itu jangankan hanya thermoscanner di bandara-bandara gitu kan, bahwa mereka prepare dengan kesiapan tenaga medis dan sebagainya itu sangat bagus gitu kan. Indonesia sendiri kalau kita lihat, coba misalnya teman-teman nanti cek betul ya, ini harus dikonfirmasi karena kemarin ada pengakuan dari wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Ini ternyata di Bandara Soekarno-Hatta saja gitu, tidak semua tidak semua tempat yang dilalui itu menyediakan thermoscanner. Nah, ini kan berbahaya gitu loh kalau ini. Jadi artinya kan ini kan menyebabkan nanti di dalam negeri juga orang khawatir gitu, dan si turisnya sendiri juga khawatir nggak safety gitu kan. Nah, sehingga itu langkah antisipasi yang paling minimal menurut saya itu yang harus dilakukan. Jangan ini antar kementerian, misalnya seperti kemarin statementnya Kementerian Kesehatan ya, Pak Menteri malah ya nanti kita ini dulu ke WHO konsultasikan dulu dengan WHO dan sebagainya. Loh, ini satu hal yang terkait dengan nyawa orang gitu kan. Iya, harusnya bisa lebih cepat lagi dan sudah terjadi gitu kan. Masa iya harus menunggu konsultasi dan pengarahan dan sebagainya gitu. Iya, benar Bu Ani. Saya ke Bang Sarman dulu nih. Bang Sarman kan berpengaruh ke sektor pariwisata. Bang Sarman, untuk pengusaha travel bagaimana untuk saat ini?
Pertama yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pemerintah mampu mendeteksi, kemudian memastikan bahwa virus ini tidak masuk ke Indonesia. Itu dulu paling penting ya. Tentu dengan berbagai peralatan atau mungkin di terminal-terminal daripada bandara kita ya. Itu pertama. Yang kedua, karena kalau sampai ada isu masuk misalnya, katakanlah mungkin Singapura kan udah masuk ya. Itu kan nanti akan sangat mengganggu psikologis. Ya, baik itu pengusaha, wisatawan ya, dan pelaku pasar. Itu sangat mengganggu ya. Contoh misalnya tadi Bu, saya naik taksi ke sini, supir taksi aja sudah khawatir. Aduh Pak, kalau saya nanti dapat penumpang orang asing jadi saya takut gitu. Itu baru supir taksi gitu kan. Nah, ini sangat-sangat mengganggu. Nah, kalau kita lihat dari sisi pariwisata, itu memang sangat besar pengaruhnya, sangat besar. Ya, apalagi kita tahu Bali misalnya. Bali itu harus betul-betul steril betul. Kalau enggak, itu bisa sepi gitu kan. Satu aja isunya. Ya. Manado itu hampir tiap hari flight itu, apalagi kalau weekend itu apalagi banyak Manado sekali. dan Bali sudah memiliki direct flight. Betul. Termasuk Manado juga begitu. Nah, ini kan harus diantisipasi betul, karena kalau menurut hemat kami memang kalau sampai ini ada isu, ini akan mengganggu pasar, ya kan? Nah, ya ini memang satu tantangan bagi kita ya, karena tadinya kan di tahun 2020 ini kan ada rasa optimisme bahwa ekonomi global ini akan tumbuh kembali. Karena kita tahu 2019 kan ya, pertumbuhan global kan tadinya 3% kan jadi 2,9. Diharapkan tahun ini. Ternyata ada kasus. Puncak Imlek ini yang boleh kita katakan bahwa ekonomi Cina ini kan salah satu mesin penggerak ekonomi dunia kan ya. Nah, dengan adanya virus ini itu kan betul-betul akan menekan sekali, bahkan mungkin akan sangat anjlok sekali pertumbuhan ekonomi Cina, dan itu pasti akan berpengaruh kepada dunia termasuk kita. Termasuk kita. Ya, konsumen kita aja saat ini yang namanya barang-barang impor dari Cina sedikit khawatir gitu loh. Tapi sudah ada penundaan gitu ya Bang, untuk impor barang-barang dari Cina sudah mulai dibatasin. Otomatis itu. Karena takutnya nanti diimpor banyak, ternyata konsumen juga takut untuk memakai, padahal ada jaminan bahwa memang virus ini itu tidak akan bisa tersebar melalui benda-benda mati, enggak. Harus manusia. Tapi kan secara psikologis orang jadi serba takut gitu loh. Kita tahu juga memang Bang Sarman, penyebaran virus corona ini dari makanan, binatang juga bisa. Tapi nanti akan kita bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsroom.